Shalom, 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 Jemaat Love Church Family. Apa kabar semuanya? Kita percaya pasti kita semua dalam perlindungan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita mau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari yang megah di hadapan Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Kita merayakan kebaikan Tuhan dan Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah Allah yang hidup, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus, Engkau mati, bangkit, dan Engkau naik ke surga Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Dan pada hari ini, di tengah-tengah apapun persoalan kami, apapun yang kami hadapi di tengah-tengah pandemi ini, kami memutuskan untuk kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dan kami memutuskan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Dan biar kiranya Roh-Mu yang kudus itu menyertai kami, mengambil alih setiap hati kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan yang percaya bahwa Yesus hidup, kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Tuhan Yesus baik, amin. Teramat baik dalam hidup kita dan Dia layak terima segala pujian kita. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe my shame is taken away. My shame is taken away. Soul. I know He rescued my soul. His blood has never. Oh, I believe. Yes, I believe. I believe. Hallelujah. Thank you, Lord. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. Mari angkat tanganmu, katakan I'll raise a banner. I'll raise a banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. Katakan my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. Berada di tengah-tengah masalah, engkau sekarang yang sedang sakit, putuskan untuk bersuka cita dan katakan, my pain is healed in His name. Karena Yesus hidup, my Redeemer lives. Katakan my Redeemer lives. Amen. Amen. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe, Lord. My shame is taken away. We are free now. My pain is in His name. I believe there is power in Jesus' name. Yang percaya, mari angkat tanganmu, katakan I'll raise a banner. I'll raise a banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives.
my Redeemer lives. Yesusku hidup, Yesusku hidup. Katakan Yesusku hidup. Yesusku hidup, membebaskanku, membebaskanku. Yesusku, haleluya. Oh yes, membebaskanku. Katakan Yesusku, Yesusku hidup, membebaskanku. Yesusku hidup, hidup, membebaskanku. Haleluya, Dia hidup. Yesus hidup, amin, amin. Haleluya, jemaat Tuhan. Mari kita bersuka karena hari ini hari di mana Tuhan Yesus naik ke surga, membuktikan bahwa Dia dahsyat dan kita akan bersuka di dalamnya. Amin. Mari jemaat Tuhan, katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita oh hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dan kami mau bersuka di dalamnya. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan. Sebab Dia yang layak. Hanya Engkau yang layak dipuji ya Tuhan. Dan kami mau merayakan di tempat ini. Rayakan kenaikan Tuhan. Kenaikan Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kenaikan Tuhan. Sebab Dia yang layak. Oh mari bersuka. Haleluya. Oh bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, rayakan kenaikan Tuhan. Rayakan kenaikan Tuhan. Sebab Dia yang layak. Hanya Dia yang layak dipuji. Come on church, bersuka di dalamnya. Bersuka di dalam Tuhan. 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 Benar Tuhan, kami mau bersuka. 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 Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Nama-Mu indah Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus
cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian,
sing praises, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great. For your name is great and worthy to be praised. For your name is great, Jesus. For your name is great and worthy to be Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan Love Church. Pada hari ini tanggal 26 Mei 2022 kita akan memperingati kenaikan Yesus Kristus. Oleh karena itu pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini, di mana Engkau telah memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk kami seluruh umat Tuhan dan khusus Jemaat Tuhan Love Church beribadah memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau menyertai kami dalam ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan, baik sebagai song leader, singer, pemain-pemain musik, bahkan showman, kameramen, Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa supaya hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sehubungan dengan kenaikan Yesus ke surga, kalau bahasa dari agama tetangga kita, bahwa kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sehubungan dengan itu, maka kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, dan Markus pasal 16 ayat yang ke-19. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, dan Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan ayat selanjutnya dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke atas atau ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduklah di sebelah kanan Allah. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Pada kesempatan hari ini sesuai dengan firman Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan 11 dan Markus 16 ayat yang ke-19. Saya beri tema, mengapa dia harus pergi? Ini menjadi pertanyaan besar bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi setiap orang Kristen. Mengapa dia harus pergi ke sorga? Banyak orang, banyak tokoh-tokoh di dunia ini, setelah mati, dia tidak pernah bangkit. Tetapi Yesus melakukan 5 perkara besar. Dari 5 perkara besar ini, 4 perkara besar sudah dilakukannya. Dan itu sudah telah dinubuatkan oleh para nabi ribuan tahun, bahkan 700-an tahun sebelum Yesus dilahirkan. Dan setiap para nabi bernubuat bahwa Yesus akan lahir, bahwa Yesus akan mati, bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga, bahwa Yesus akan naik ke surga. Dan yang terlahir yang kelima, dan Yesus akan datang kembali untuk menjemput saleh-salehnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari 5 perkara besar yang Yesus harus lakukan, 4 diantaranya sudah dilakukan oleh Yesus. Yesus telah lahir, Yesus telah mati, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Bahkan Yesus telah naik ke surga. Nah, itu sebabnya tema kita pada hari ini adalah mengapa dia harus pergi. Saya catat ada 4 poin penting untuk kita belajar bersama-sama pada saat pagi hari ini. Mengapa Yesus pergi? Ini sesuatu yang perlu kita ketahui, sesuatu yang perlu kita pelajari. Mengapa dia harus pergi ke surga?
Seseorang kalau dia hendak melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka dia punya tujuan. Jika seseorang hendak melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya, ada tujuannya. Demikian juga Yesus harus pergi ke sorga, ada tujuannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya catat ada 4 hal penting untuk kita pelajari bersama-sama pada saat pagi hari ini. Poin yang pertama Bapak Ibu, kenapa dia harus pergi ke sorga? Yang pertama, dikatakan demikian, karena Yesus telah menyelesaikan misinya di bumi. Dari 4 perkara besar yang sudah saya sebutkan tadi, dia sudah lahir, dia sudah mati, dia sudah bangkit, dan sekarang dia sudah pergi ke sorga. Untuk apa dia pergi ke sorga? Mengapa dia pergi ke sorga? Yang pertama, karena dia sudah menyelesaikan misinya di bumi. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 34 dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini adalah suatu visi yang dari Bapa. Dari sorga dia turun ke dalam dunia dan dia menyelesaikan semua pekerjaan Bapa dari sorga. Itulah sebabnya selama dia ada di dunia, dia berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa-ku di sorga dan menyelesaikannya. Tidak hanya melakukan kehendak Bapa, tapi sampai menyelesaikan pekerjaan. Itu goalnya. Itu yang paling penting. Nah, itu sebabnya buat apa kita melakukan segala sesuatu dalam pekerjaan ini, tetapi tidak akhirnya selesai. Contoh saya kasih tahu untuk semua anak-anak sekolah, mahasiswa-mahasiswi. Buat apa saudara kuliah, tapi saudara tidak bisa menyelesaikan? Segala sesuatu dalam dunia ini perlu. Segala tugas kita perlu kerjakan. Tetapi lebih daripada itu kita harus tuntaskan. Harus selesaikan. Itu baru namanya sudah mencapai goalnya. Mencapai hasilnya. Seorang mahasiswa tidak mungkin bisa sekolah atau kuliah sampai selesai kalau di dalam semua pendidikan itu dia tidak bisa mengerjakan PR, mengerjakan tugas-tugas dari dosen maupun dari guru-guru. Seorang siswa, seorang murid punya tanggung jawab untuk mengerjakan semua tugas dan menyelesaikannya, harus dituntaskan sampai tuntas, tas. Itu yang penting. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan dalam dunia ini pun ada misi yang Tuhan berikan kepada kita yang harus kita kerjakan bahkan sampai menyelesaikannya. Agar di balik kehidupan kita nama Yesus dipermuliakan. Ini penting. Ada amin? Tugas apapun harus dikerjakan sampai diselesaikan, dituntaskan. Kalau kita melihat kenyataan dalam hidup hari-hari, begitu banyak anak-anak Tuhan yang kerja tapi tunda-tunda sampai akhirnya pekerjaan tersebut tidak selesai-selesai.
seharusnya dikerjakan hari ini dan diselesaikan hari ini, tetapi karena kemalasan, penunda-nundaan, maka akhirnya pekerjaan itu menumpuk, pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain. Akhirnya pekerjaan itu tidak selesai-selesai. Dan ini menjadi satu pembelajaran untuk setiap kita sebagai anak-anak Tuhan dalam dunia pekerjaan, dalam dunia bisnis, dalam dunia pelayanan, dalam segala hal. Kita perlu mengerjakannya dan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Itu jauh lebih efektif. Dan kalau kita mengerjakan dengan cara seperti ini, saya percaya siapapun majikan akan bangga dengan karyawan tersebut. Siapapun mahasiswa, dosen, guru akan bangga dengan murid yang mengerjakan dan menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Bahkan kalau boleh saya katakan, pada akhirnya dia mendapatkan nilai plus. A plus ada, B plus ya. Oleh sebab itu, ini menjadi pembelajaran buat kita. Kalau Yesus saja melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya, maka kita sebagai pengikut-pengikutnya pun wajib melakukan hal yang sama. Mengerjakan segala tugas dan menyelesaikannya. Supaya lewat kehidupan kita, kita menjadi kebanggaan dari pimpinan kita. Bahkan lebih daripada menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Lewat hidup kita, kita menjadi inspirasi dan banyak orang diberkati. Nama Yesus dipermuliakan. Itu poin yang pertama. Kenapa Yesus harus pergi ke surga? Karena dia sudah menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Seperti yang dikatakan juga dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Dalam bahasa Yunani, tetelestai. Seluruh hukuman, seluruh dosa, seluruh pelanggaran, seluruh kutuk, seluruh permasalahan hidup ini sudah diselesaikan di atas kayu salib. Itulah sebabnya dia berkata, tetelestai. Dia sudah mengerjakan semua tugas dan menyelesaikan semuanya. Itulah sebabnya kita bangga. Yesus adalah sosok yang patut kita teladani dalam hidup ini. Khususnya jemaat Tuhan Love Church dimanapun saudara berada. Ayo, kerjakan tugasmu dan selesaikannya. Supaya lewat kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai anak sekolah, sebagai anak muda, sebagai apapun saudara dalam segala tugas dan pekerjaan, saudara harus menyelesaikan semua tugas. Itu poin yang pertama. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mengapa dia pergi ke surga? Yang kedua, Bapak Ibu, karena Yesus mau menyediakan tempat bagi kita orang percaya di surga. Itulah sebabnya Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Sekali lagi, aku telah pergi ke situ untuk telah menyediakan. Aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa dia harus pergi ke sorga? Dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya.
Itulah sebabnya dalam hidup ini kalau saudara melayani Tuhan, berbagai masalah pergumulan saudara hadapi dalam hidup ini, jangan pernah menyerah, karena jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Sebab Bapa yang saudara dan saya sembah, Tuhan yang saudara dan saya sembah, Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang peduli dengan saudara dan saya. Bahkan Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya apapun masalah dalam pergumulanmu, di dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, apapun itu, saudara tetap semangat mengiring Tuhan. Karena saya percaya bahwa jeripaya kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, sebab Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya di sorga. Ini penting sekali. Kalau saudara hari ini sedang mengalami kegelisahan, kekhawatiran, pergumulan tertentu, tetaplah semangat mengiring Tuhan. Saya percaya bahwa Dia Bapa yang baik, yang menyertai kehidupan saudara dan saya, yang menolong kehidupan saudara dan saya. Di saat jalan buntu sekalipun, di sana Dia akan membukakan jalan bagi saudara dan saya. Sama seperti umat Tuhan, sama seperti bangsa Israel, ketika mereka jalan buntu tidak bisa lagi menyeberang laut karena laut menghalangi jalan mereka. Bahkan mereka melihat ke bagian kiri, begitu banyak pegunungan, padang gurun. Begitu mereka lihat ke kanan, begitu banyak padang gurun yang tidak bisa dilalui. Begitu mereka lihat ke depan, tidak bisa diseberangi karena ada lautan besar, Laut Kolsom atau Red Sea. Begitu mereka lihat ke belakang tidak bisa kembali lagi karena ada orang-orang dari Firaun sedang menyerang mereka dan mau membinasakan mereka. Sehingga kelihatannya tidak bisa lagi bergerak. Sudah mentok. Tapi di saat jalan sudah tidak ada lagi, di sanalah Tuhan membukakan jalan. Itulah sebabnya kita bangga. Tuhan kita, Tuhan yang peduli bagi saudara dan saya. Kalau rumah di sorga saya Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, apalagi di dunia, Tuhan pasti pelihara hidup saudara. Mungkin saudara saat ini sedang bergumul tentang keuangan. Mungkin saat ini saudara sedang bergumul tentang ekonomi yang sedang terpuruk. Mungkin saudara sedang bergumul tentang bagaimana mendapatkan rumah. Atau mungkin saudara sedang bergumul tentang sesuatu yang secara manusia saudara tidak sanggup. Percayalah, kalau sorga saja Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, maka berserulah kepadanya. Saya percaya, kalau Dia sudah menyelesaikan segala dosa dan pelanggaran kita, Dia sanggup memelihara kehidupan saudara dan saya. Apapun keadaanmu, Tuhan sanggup membuka jalan. Amin. Ini penting sekali Bapak Ibu. Mengapa Dia harus pergi ke sorga? Yang kedua, Dia harus pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya, orang-orang percaya. Termasuk jemaat Tuhan Love Church. Siapapun. Dan sorga tidak hanya untuk orang Kristen, tapi sorga untuk semua orang yang percaya kepada Kristus. Agama manapun, suku apapun, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti mendapatkan tempat di sorga. Dan itu janjinya bagi kita, orang-orang percaya. Saya ulangi membacakan firman ini. Rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Nah, ini yang saya tadi katakan. Ia akan datang kembali. Itu perkara yang kelima yang paling terbesar. Yaitu Dia akan datang kembali untuk menjemput kita dan membawa kita ke tempat yang sudah Tuhan siapkan bagi kita di sorga.
Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bangga, Tuhan kita Tuhan yang sangat peduli bagi saudara dan saya. Rumah saya Tuhan sediakan di surga. Persoalan hari-hari ini begitu banyak orang menyembah Allah, tapi Allah yang tidak punya surga. Semua bicara tentang neraka, semua bicara tentang surga. Tapi siapakah yang punya kerajaan surga? Alkitab dengan jelas berkata, Yesus Kristus adalah pemilik kerajaan surga. Itulah sebabnya dia berkata, aku harus pergi dan menyediakan tempat bagimu. Supaya ketika saya kembali, saya bawa kamu ke tempat itu. Kita bangga. Luar biasa. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mengapa dia harus pergi ke surga? Yang ketiga dikatakan demikian. Karena Yesus berasal dari surga. Di dunia ini orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Kalau orang buta menuntun orang buta, maka pasti mereka akan jatuh di dalam lubang. Apalagi ke surga. Ke surga itu tidak mungkin dipimpin oleh orang yang buta. Karena kita tidak tahu surga di mana. Banyak orang bicara surga, tapi siapakah yang punya kerajaan surga? Dan siapakah yang bisa membawa kita ke surga? Nah, Alkitab dengan jelas mengatakan demikian. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Siapakah anak manusia itu? Anak manusia yang dimaksudkan di sini adalah Yesus. Yesus Kristus namanya. Dan Yesus Kristus ini adalah berasal dari sorga. Dia datang ke dalam dunia, lahir dari seorang perawan yang bernama Maria, dan dikandung oleh Roh Kudus. Setelah lahir, mati, bangkit. Sesudah dia bangkit, dia naik sesuai dengan firman Tuhan ini. Karena dia berasal dari sorga, maka dia datang ke dunia. Dan dari dunia setelah menyelesaikan misinya, lalu kemudian dia naik lagi menyediakan tempat. Bahkan yang ketiga, dia harus kembali ke sorga karena Yesus berasal dari sorga. Suatu hari saya ditanya, Bapak dari mana? Saya bilang saya dari Papua. Papua mana? Saya bilang dari Merauke. Merauke mana? Dari Bovendigul. Oh, Bovendigul tempat pembuangan Soekarno. Iya. Itulah daerah saya. Itulah kabupaten saya. Namanya Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Dan asal desa adalah Manggilum. Mama saya dari Biwage, bapak saya dari Manggilum. Lalu seseorang tertarik untuk pergi ke daerah tersebut, ke daerah Bovendigul. Akhirnya saya bawa orang ini karena ada tujuan tertentu. Lalu saya bawa sampai ke Bovendigul. Setelah dia melihat, ternyata Bovendigul dengan alam yang terindah, sangat kaya. Dia sangat tertarik sekali untuk investasi sesuatu di sana. Kenapa dia bisa ke sana? Karena ada pengantara. Ada orang yang asalnya dari sana.
Saya dari Bovendigul. Saya tahu tempat Bovendigul. Sehingga saya berani membawa orang ini sampai di Bovendigul. Bahkan sampai di sana saya bawa lagi kembali ke Jakarta. Karena saya tahu jalannya. Nah, demikian juga kita ke sorga. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana bisa ke sorga. Dan di mana di sorga. Dan di mana sorga itu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kecuali orang yang tahu asalnya dari sorga. Dan Yesus adalah dari sorga. Itulah sebabnya kenapa Yesus harus pergi ke sorga. Karena dia berasal dari sorga. Kenapa saya bisa bawa seorang tamu ke Bovendigul? Karena saya berasal dari Bovendigul. Seperti itulah contoh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan kita percaya asal percaya, tapi kita harus tahu siapa Allah yang sesungguhnya yang punya kerajaan sorga. Supaya ketika pada waktu kedatangan Yesus kembali, kita tahu bahwa dialah orangnya yang berasal dari sorga yang seakan membawa kita ke sorga pula. Karena itu hidup ini jangan kita ikut-ikutan. Kita harus punya prinsip. Sekali percaya Yesus, selamanya percaya Yesus. Karena dia adalah berasal dari sorga. Dia juga yang akan menghantar kita ke rumah Bapa yang kekal, yaitu sorga. Itu poin yang ketiga. Sekarang kita masuk poin yang keempat, yang terakhir. Dikatakan demikian. Ayat yang ke-8. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Yesus kepada murid-murid pada waktu itu. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia, yaitu Roh Kudus, kepada kamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa dia harus pergi ke sorga? Supaya Roh Kudus yang dijanjikan Bapa itu bisa diutus ke dunia. Dan Roh Kudus yang mampu mengisapkan orang, yang mampu menyadarkan orang dari dosa-dosanya kembali kepada jalan Tuhan. Dengan lain kata, melalui pekerjaan Roh Kudus, orang bisa bertobat, orang bisa berubah, orang bisa kembali kepada Tuhan ketika Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu, dalam ayat yang ke-8 Kisah Rasul 1 dikatakan bahwa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan memiliki kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sehingga kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Termasuk kita Indonesia. Kalau Yesus pada waktu itu tidak pergi ke sorga, maka yang bertobat hanya orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang bisa dijamah Tuhan. Tetap Roh Kudus adalah roh yang tanpa batas. Karena Allah adalah roh. Dan karena itu Bapak Ibu, kalau Roh Kudus bekerja,
Hari ini dia bekerja di Indonesia. Dia bekerja juga di jam yang sama di Amerika. Di jam yang sama dia bekerja di Australia. Yang jam yang sama dia bisa bekerja juga di Timur Tengah, di Eropa dan lain sebagainya. Sebab Roh Kudus adalah roh yang tanpa batas. Dia mengerjakan segala sesuatu dan mengisapkan segala sesuatu agar supaya umat-umat Tuhan hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, bisa sadar, bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Kalau Yesus dan murid-murid pada waktu itu terbatas, tidak bisa maksimal karena hadir secara fisik. Contoh, kalau saya hadir di Sentul City, belum tentu saya ada di Jakarta, belum tentu saya ada di Tangerang, belum tentu saya ada di Surabaya, belum tentu saya ada di Papua, belum tentu saya ada di mana-mana. Karena secara fisik. Itulah sebabnya Yesus harus kembali ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan. Agar Roh Kudus dicurahkan ke dalam dunia ini, supaya melalui kuasa Roh Kudus bisa mengisapkan orang. Kita boleh melihat contoh Petrus satu kali berkhotbah 5.000 orang bertobat. Saya percaya itu karena pekerjaan Roh Kudus. Sebelum murid-murid menerima Roh Kudus, mereka hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam tidak percaya diri, mereka hidup dalam berbagai rasa tidak nyaman dalam hidup ini. Tapi ketika mereka menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka keberanian, memberikan mereka kuasa, memberikan mereka otoritas untuk melakukan banyak perkara besar. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang terikat dengan dosa dilepaskan, bahkan yang terikat dengan kuasa gelap boleh dibebaskan. Semua itu karena pekerjaan Roh Kudus. Karena itu di akhir zaman ini pun kita sebagai anak-anak Tuhan perlu Roh Kudus, sehingga lewat kehidupan kita Roh Kudus boleh termanifestasi dalam hidup kita, sehingga dimanapun kita pelayanan, dimanapun kita tinggal, ada hadirat Tuhan nyata, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang mati sekalipun bisa bangkit dari kematian, baik kematian secara rohani maupun secara fisik bisa bangkit. Contoh Lazarus bisa bangkit 4 hari sudah busuk di tanah, tapi dia bisa bangkit dalam keadaan ganteng dan sempurna. Kita perlu kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu. Dan hari ini saya menyampaikan, saya simpulkan dalam khotbah saya, mengapa dia harus pergi ke sorga. Poin yang pertama, karena dia sudah menyelesaikan misinya di bumi. Kedua, mengapa dia harus pergi ke surga? Karena Yesus menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Yang ketiga, mengapa Yesus harus pergi ke surga? Yesus adalah sosok yang berasal dari sorga, maka dia kembali ke sorga. Yang keempat, yang terakhir, mengapa dia harus pergi? Agar Roh Kudus dicurahkan, dan melalui kuasa Roh Kudus mengisapkan umat Tuhan dari segala dosa-dosa mereka dan kembali ke jalan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa. Bapa di sorga, pada saat pagi hari ini kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan Love Church, GPP Love Church dimanapun berada. Bapa, Engkau memberkati mereka yang menyaksikan ibadah secara online ini. Bapa, Engkau memberkati
semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Engkau berkati semua tugas dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan gembala sidang kami, ibu gembala kami dan seluruh anak-anaknya, keluarganya ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk semua umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan dan kami berdoa supaya dalam memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga, biarlah boleh dapat kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk hidup lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Yayasan ACM dan juga APTI ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati semua para ketua dan juga para pengurus yang ada. Kami juga berdoa menyerahkan Love School dan seluruh guru-guru yang ada, murid-murid ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk anak-anak HOR, Tuhan Engkau memberkati. Dan semua para pengasuh yang ada, berkatilah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa serahkan bangsa dan negara kami Indonesia, dari pimpinan pusat sampai daerah-daerah di seluruh Indonesia. Engkau memberkati Tuhan, Presiden dan seluruh jajarannya, DPR, MPR, bahkan DPRD, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati gubernur dan seluruh jajarannya, memberkati bupati dan seluruh jajarannya, memberkati Tuhan wali kota dan seluruh jajarannya. Engkau memberkati Tuhan camat dan jajarannya, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan lurah dan seluruh jajarannya, RT, RW dan seluruh jajarannya ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati, berikan mereka hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar mereka mampu mengelola dan menjalankan roda pemerintahan ini seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, agar Indonesia damai, agar Indonesia sejahtera, agar Indonesia makmur, agar Indonesia diberkati Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.